Halo teman-teman, aku Kanisa Nurajizah dari kelas 11 IPA 2 sekolah di SMA Negeri 10 Bandung. Ketemu lagi nih di video yang kesekian kalinya. Hari ini saya dan teman-teman sedang ada di Museum Geologi. Museum Geologi ini museum terbesar se-Asia Tenggara. Letaknya pastinya dong di kota Bandung. Nah, di Museum Geologi ini banyak pengetahuan tentang keadaan geologi di bumi dan juga banyak sejarah-sejarah yang kalian patut datangi ke Museum Geologi. Nah, di sini kita ke lantai 2, yaitu di sejarah minyak dan gas bumi. Bagus banget, apalagi buat tugas yang mencakup ke arah situ. Biasanya sih pelajaran kimia ada, pelajaran biologi juga ada. Buat anak sekolah wajib banget ke Museum Geologi ini. Nah, di ruangan ini juga ada yang menjelaskan tentang sejarah batu bara. Nah, di sini ya teman-teman, sebenarnya kan di sini tuh masih banyak yang ruangan yang belum kita masukin, cuman di sini capek, jadi saya dan teman-teman duduk dulu di sini karena ini museum geologis luas. Lanjut ke spot estetik. Ini spot estetik tuh ada di lantai 1. Di sini juga banyak sejarah-sejarah tentang masa-masa prasejarah. Di sini juga banyak tentang menjelaskan dari zaman purba kayak dinosaurus. Pokoknya di sini banyak sejarah. Nah, di sini sedikit mau menjelaskan tentang Museum Geologi ya. Nah, gedung Museum Geologi dibangun pada 1928 dan diresmikan dengan nama Geologi Museum pada 16 Mei 1929, bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Pembangunan museum ini dikerjakan selama 11 bulan dengan 300 pekerja dan menghabiskan dana 400 gulden, dibangun dengan arsitektur bergaya Ars Deco berdasarkan rancangan arsitektur karya seorang arsitek Belanda yang bernama Insinyur H. Menalda van Zouwerboek. Oh ya, museum ini tuh terletak di dekat Taman Lansia. Buat orang Bandung pasti udah kenal sama Taman Lansia. Buat orang luar, kalau misalkan pengen datang ke museum, tinggal aja cek di Google Maps-nya Taman Lansia. Itu tuh bakalan deket banget sama Museum Geologinya. Yang lebih menariknya dari Museum Geologi itu museum yang menyediakan berbagai informasi mengenai aspek kebumian dan satu-satunya yang ada di Indonesia.
kita beralih ke Museum Gedung Sate. Pada waktu itu kita mengunjungi 3 museum ya. Yang tadi kan Museum Geologi, nah sekarang ke Museum Gedung Sate karena cukup jauh dari parkiran ke Museum Gedung Satenya. Ini perjalanannya, mohon maaf dipercepat ya, ke Gedung Satenya. Nah ini kita udah masuk dan kita mau bayar tiket masuk ke Gedung Sate. Harganya itu cukup 5.000 plus udah dikasih gelang ya. Nah Museum Gedung Sate ini kita masuk nih, udah dilihatkan penampilan yang begitu estetik. Karena di Museum Gedung Sate ini estetik sekali. Seperti biasa ya, keseninya pastinya dengan teman-teman. Jadi yang ada di dalam Museum Gedung Sate ini banyaknya menjelaskan tentang pembangunan atau pendiriannya Gedung Sate tersendiri. Gedung Sate ini merupakan ikon dari kota Bandung yang sangat populer. Sejarah dari Gedung Sate ini memiliki sejarah yang panjang yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada 27 Juli 1920 yang dihadiri oleh Johanna Catherina Kops yang merupakan putri tertua wali kota Bandung, dan B. Kops serta Petronella Reolofsen yang mewakili gubernur jenderal di Batavia. Tuh, Gedung Sate sangat estetik sekali kan, tentang penulisan sejarah-sejarahnya dan juga penempatan benda-benda sejarah yang ada di Museum Gedung Sate ini. Perancang gedung bersejarah ini yaitu arsitek insinyur Jagerber dari Fakultas Teknik Delft, Nederland ya. Nah ini ada letak-letak atau isi-isi di dalam lingkungan Museum Gedung Sate. Nah jadi Gedung Sate ini tuh menjadi sangat indah ya. Gedung Sate ini menurut saya tuh sangat indah karena akan nilai budayanya. Jadi perasaan saya sendiri ke Museum Gedung Sate ini emang sangat sejuk, sangat indah, sangat nyaman, dan menambah wawasan. Nah seperti di gedung Museum Geologi juga sama ya, perasaannya tuh di sana juga seneng, terus bisa mendapatkan wawasan yang luas. Gedung Sate itu ada ruangan untuk pemutaran film sejarah, kayak seperti bioskop ya. Ini yang menjelaskan tentang sejarah dibangunnya Gedung Sate pastinya. Nah sebenarnya masih banyak ruangan-ruangan. Intinya di Gedung Sate ini banyak wisata edukasi ya, tentang arsitektur dan juga sipil-sipil. Terus juga bisa melihat teknologi kekinian yang ada di Gedung Sate ya.
Nah seperti itu, gedung sate juga terletak dekat Taman Lansia ya, dan juga terletak dekat Lapang Gasibu. Jadi kalau orang luar Bandung tinggal lihat aja di Google Maps-nya Gasibu. Tiket masuknya 5.000 ya, tadi sudah dijelaskan. Di sini sebenarnya masih ada yang lain yang tidak di video karena begitu pengen menikmati tentang yang ada di dalam museum gedung sate ini. Jadi seperti itu. Sangat seru sekali ya pasnya di nonton bioskop di gedung sate ini, di museum gedung sate tuh. Ini pemutaran tentang sejarah-sejarahnya. Rekomendasi sekali sih buat para pengunjung yang mau datangin ke gedung sate ini. Selanjutnya, yang terakhir kita menuju gedung Pos Indonesia. Nah, kalau gedung Pos Indonesia ini deket banget ya dengan Taman Lansia, pinggir-pinggir. Ya, ini di Museum Pos Indonesia. Di sini pengunjungnya sangat sepi ya, tidak terlalu ramai. Tadi juga di Museum Gedung Sate juga pengunjungnya dikit ya, terlihat sepi. Kalau di gedung geologi pastinya banyak sekali pengunjung yang datang ke gedung geologi membawa anak kecil. Kalau di sini tuh sepi karena mungkin juga letaknya perjalanan menuju Pos Indonesia emang sepi ya. Museum Pos Indonesia ini hadir sejak masa Hindia Belanda. Pada waktu itu dengan nama PTT atau Pos Telegram dan Telepon. Tepatnya pada tahun 1931. Museum ini tuh dijelaskan tentang pos-pos Indonesia terdahulu. Adapun di sini ada koleksi perangko juga. Sebenarnya ada yang menjelaskan rumor tentang kalau Museum Indonesia ini kurang terurus. Bahkan pada waktu itu nyaris terlupakan. Wah, sangat sedih sekali ya. Padahal di sini tuh banyak banget sejarah-sejarah tentang Pos Indonesia. Nah, ini bagian seragam-seragam pada zaman-zaman berkembangnya Pos Indonesia. Nah, di bagian sini banyak peralatan sejarah ya di Pos Indonesia. Ini kode Pos Indonesia bisa dilihat sendiri untuk pemahaman belajar ya. Sejalan dengan perkembangannya perusahaan Pos Indonesia, terhitung tanggal 20 Juni 1995, nama Pos Indonesia ini diganti ya menjadi PT Pos Indonesia atau Perseru, dan sekarang menjadi Museum Pos Indonesia.
pas ini tuh banyak koleksi perangko, juga benda-benda pos, ada timbangan surat, sepeda pak pos, dipamerkan ya. Jadi sayang sekali ya, begitu sepi keadaannya di pos Indonesia tuh sepi. Tapi jadi tahu gitu, saya dan teman tuh jadi tahu gitu koleksi perangko tentang alat-alat pos, timbangan suratnya, sepedanya, seragamnya dari zaman ke zaman, seperti itu. Nah ini ya, koleksi perangko-perangkonya ada banyak ya. Ini bisa ditarik sebenarnya. Lanjut di sini ada sepedanya kantor pos ya. Ini tuh di sampingnya ada kantor pos yang sebenarnya cuma di sini tuh terdapat sejarah-sejarahnya. Mungkin sepeda motor ini harga sekarang mahal ya, ratusan juta. Dulu tuh seperti ini. Ternyata jadi tahu pemahaman tentang pos-pos Indonesia. Nah sudah selesai. Jadi seperti itu yang saya bisa dapat jelaskan tentang museum-museum yang saya datangi. Maaf apabila ada kata-kata kekeliruan. Terima kasih yang sudah menonton.